sini ada Pak Made Budiarse, ada Bu Susi. Oke, for Kalam nih. Keren banget, keren. I'm glad that we have this Sunday talk. Tapi tadi kalau boleh nanggepin ya, Bu Diana, platform yang tadi Pak Firdaus sudah sampaikan, kita sudah create, itu platformnya Rumah Siap Kerja. Basically, you can do your own sharing of ilmu, karena kita lihat bahwa education yang terdisrupsi karena pandemi ini menjadikan edukasi ini you democratize the higher learning process gitu. Jadi dulunya nggak kepikir kita bisa dapat materi dari Harvard, dari great school, sekarang udah available banget, free lagi, gratis. Jadi itu yang udah jalan. Terus I completely agree, kreatif ekonomi juga, we're number 3 now in the world after US and South Korea. Kita sumbangsih ekonomi kreatif ke PDB kita is continuing to rise, dan kita mestinya lebih fokus untuk buka peluang meningkatkan peran ekonomi kreatif, karena bukan hanya value, ternyata lapangan kerja udah hampir 20 juta masyarakat yang menggantungkan livelihood-nya di ekonomi kreatif. Jadi keren banget diskusinya. I think I have to kembaliin ke hostnya, ke Bu Diana. Silakan Bu Diana. Terima kasih Pak Menteri. Pak ini ya sesuai dengan tadi diskusi kita Pak. Ini saya pikir banyak orang yang nggak enggak loh. Ini benar-benar ekonomi kreatif tuh sumbangsinya luar biasa, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa menjadi tanda kebangkitan ekonomi Indonesia, apalagi sesudah krisis. Cuman Bapak semenjak pandemi ini saya perhatiin Bapak juga jalan-jalan melulu deh kemana-mana, itu apa nggak capek apa? Terus menurut pengamatan Bapak ini pariwisata, ekonomi kreatif habis-habisan ya Pak gara krisis? Ya, kalau nggak mau capek, jangan jadi menteri lah. Oh, saya ingat tuh Pak, saya mau capek kok Pak. Kalau nggak mau capek, jadi pengusaha. Gitu ya Pak ya? Tunggu dividen tiap tahun, being innovative, and then you get a lot of profit. Tapi kalau during this difficult time, ya kita harus all out, nggak boleh kan. Your question is just like what my mom asked me. Apa tuh Pak? Nanti capek segala macam. Ya aku pikir kalau saya udah dapat amanah diharapkan oleh 34 juta rakyat Indonesia sekarang, hampir 13 juta di pariwisata dan sisanya di ekonomi kreatif, ya kita harus all out ya. Tanggalannya nggak ada yang merah lagi, hitam semua. Terus kita mesti turun menyapa, karena some you can do by way Zoom kayak gini, tapi some you need like real interaction. Kayak di Bali itu kita harus ada di sana. Then you could feel the devastations by this pandemic. Ekonomi Bali itu minus 12%, kuartal ketiga dan kuartal keempat for the year minus 9%. Never happened before. Bom Bali 1, bom Bali 2 itu nggak pernah terpuruknya ini sedalam ini kontraksinya. Jadi you just have to be there, you have to listen to them, berikan perhatian lebih, sentuh, peluk, dan ya kita harus sampaikan pesan that we are all in this together. Jadi ya memang harus muter terus. Tugasnya ini kan ada 5 destinasi super prioritas nih. I'm gonna ask you Bu Diana, karena you are great in education. Pemerintah mendorong 5 destinasi super prioritas. Yang pertama apa ini? Itu adalah Candi Borobudur. Yes, number 1 destinasi super prioritas. Yang lulus. Ini apa? Itu adalah. Oke, skip. Yang berikutnya ini apa? Itu adalah Pak. Nggak kelihatan Pak. Saya tahu yang berikutnya. Itu Labuan Bajo. Labuan Bajo berikut. Itu. Labuan Bajo, terus yang ini? Itu adalah. Itu Labuan. Kayaknya. Hah? Apa?
Mandalika yang Itu disebut. Mandalika ya, Pak? Oke. Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Likupang. Sulawesi Utara, Likupang, and then Borobudur. Oke. Itu adalah 5 destinasi super prioritas yang lagi mau dikembangin sama pemerintah. Tapi bukan hanya destinasinya aja, tapi ekonomi kreatifnya. Karena kalau misalnya ke Jogja, a very well developed destination, misalnya kita langsung terpikir kulinernya apa coba, Mbak Diana? Gudeg lah Jogja mah. Gudeg. Kalau Surabaya kulinernya apa? Rujak cingur tentu. Rujak cingur, rawon, whatever. Kalau ke Bali kulinernya apa? Sate lilit. Oke, those are great culinary ekonomi kreatif. Sekarang saya mau tanya, kalau ke Danau Toba apa kulinernya? Nah, itu dia. Saya suka ikan mas arsik loh. Itu benar nggak? Exactly. You are one of 10 yang tahu ikan mas arsik. Soalnya enak banget, Pak. Ya, dan ada namanya ombus-ombus dan lain sebagainya. Tapi ada juga mie gomak. Nah, Apa ini tuh, Pak? yang lagi kita kembangkan. Nah, sekarang kalau kita ke Labuan Bajo, makannya apa? Ayo, apa coba Bapak-Bapak ini yang profesor kita? Labuan Bajo. Ikan, Pak. 4, 3, 2. Aduh, nyerah Pak Ikan kita, nih. Pak. Ada yang bilang tadi ikan panggang, benar Pak? Ikan kuah asam Labuan Bajo. Nah, iya Wah, betul. itu enak itu. Oke, jadi yang gitu-gitu yang kita mesti siapin karena we are the destination tapi belum nempel ekonomi kreatif, jadi kita harus kerja keras. And education Ya. is the root of everything. Jadi kalau misalnya bilang pandemi ini apa yang kita rasakan disrupsi terbesarnya adalah di sisi education and higher education itu adalah juga mudah-mudahan the great way for our society untuk transform. Saya ingin banget. Yang Bapak harapkan dari dunia pendidikan tinggi untuk bisa mendukung rencana Bapak nih, ini kan gede banget nih ceritanya 5 destinasi super prioritas. Kira-kira apa nih Pak yang Bapak harapkan? Ada African proverb ya yang menyatakan bahwa it takes a village to raise a child. Yes. Jadi kita yang saya harapkan tuh it means the entire community of people. Jadi nggak bisa hanya serahkan kepada pemerintah, tapi kita harus rangkul dunia usaha, kita harus rangkul communities, kita harus rangkul juga from the institutions of higher learning, education institutions, teknologi. Karena current pandemic ini, in my opinion, tuh game changer. Misalnya ya, Industrial Revolution took 100 years for us to change our life. Internet 25 tahun. Smartphone 7 tahun. Kita sekarang udah mulai lupa. Dulu kita jago banget, kita bisa ngafal nomor telepon teman kita, nomor telepon rumah, dan lain sebagainya. Sekarang semuanya itu ada di smartphone dan kita dalam 7 tahun udah nggak lagi menghafal. So, but COVID changed everything in 1 year. Jadi menurut saya kita mesti ngambil pandemi ini untuk riset. Kalau di tourism and creative economy arahnya sekarang menuju quality and more sustainable tourism based on nature and culture. Jadi ini disesuaikan dengan pandemi. Jadi konsep 3 pilar kita inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Tadi yang saya sampaikan bahwa it takes a village itu kolaborasi. Protokol kesehatan kayak kita di sini, gimana pun juga beratnya, saya mesti ngomong harus dipakai masker. Ini berat loh ngomong, engap nih, engap banget. Tapi I just have to get used to it, karena ini adalah bagian dari adaptasi. Nah, inovasinya gimana? Inovasinya adalah produk-produk ekonomi kreatif dan destinasi wisata yang sesuai dengan kekinian sekarang. Anak-anak muda, milenial, bagaimana mereka juga mulai bisa menyesuaikan dengan inovasi-inovasi terbaru. Dan kuncinya, in my opinion, bahwa education dan entrepreneurship. Begitu kita bisa dorong entrepreneurship,
di kalangan muda terutama, kita akhirnya mungkin akan bisa melihat secercah peluang untuk mencetak pandemic winners atau mencetak pemenang di balik kesulitan ekonomi dan pandemi yang mendera kita sekarang. Oke. Seru juga ya Pak ya. Pak, ini Bapak sebetulnya rencananya seperti apa sih Pak untuk kelima destinasi ini? 5 destinasi ini ya kayak Bali, it takes 47-50 years, seperti Nusa Dua untuk develop. Kita mau shortcut 5 destinasi super prioritas ini dengan kesiapan bukan hanya infrastruktur, interkoneksi, jaringan, tapi juga tadi produk-produk ekonomi kreatifnya, calendar of events, tari-tariannya, seni budayanya, kulinernya, fashionnya, itu kita siapkan 1 tahun ini. Dan mulai tahun 2022 ke atas, begitu pandemi mudah-mudahan sudah selesai dengan our efforts together, menurut saya yang pertama itu adalah tetap 3M, kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu it's a must. Kedua itu adalah kita fokus pada 3T, testing, tracing, dan treatment. Kita testingnya udah mulai lumayan, tapi tracingnya ini yang mesti dibantu dengan teknologi tentunya, dengan kedisiplinan kita dan treatmentnya. Kita di pariwisata dan ekonomi kreatif lagi nyediain kamar-kamar hotel yang kosong sekarang untuk tenaga kesehatan dan pasien-pasien OTG. Dan terakhir adalah yang kita inginkan bahwa fokus kita adalah wisatawan domestik. 5 destinasi super prioritas ini harus punya calendar of events yang mengacu kepada kekinian, sports tourism, eco tourism, maupun wisata-wisata berbasis minat khusus. Nah, ini yang akan kita siapkan sehingga mereka bisa shortcut untuk menjadi pilihan bagi para wisatawan baik domestik awalnya dan nanti setelah border dibuka itu adalah menunggu vaksinasi dan kita yakin vaksinasinya akan terdistribusi dengan baik tahun ini sehingga tahun depan mudah-mudahan kita juga bisa melihat kebangkitan yang diawali oleh kick-off-nya tahun ini. Wah, di sini ada Mbak Moza juga tapi nggak kelihatan mukanya. Ada, oh dia ini Pak termasuk sohib kami semua. Halo Mbak Moza Baranisa. Banyak orang seru, Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Kamarul Iskandar Aceh, dari Aceh nih, Pak. Ya. Beliau dari Universitas Al-Muslim Aceh. Pak Sandiaga, apakah tips dari Pak Sandi kepada kami para generasi milenial? Oh, dari generasi milenial, Pak. Dalam menyiapkan pengembangan era industri 4.0 yang merupakan salah satu cara untuk memajukan pariwisata yang ada di Indonesia, di mana diprediksi pada tahun 2030 mendatang, pasar pariwisata akan didominasi para wisatawan milenial. Nah, gimana tuh Pak Menteri? Tipsnya untuk menyiapkan 4.0? I think you have to be authentic ya. Jadi teman-teman di Aceh ya ini ya, bahwa otentisitas kita karena kita punya keragaman budaya yang luar biasa, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus jaga authenticity-nya. Karena ini yang menjadi daya tarik generasi milenial sekarang juga bergerak. Mereka betul-betul tidak lagi pariwisata yang seperti dulu, yang masif, yang berbasis kuantitas, tapi ingin nyari pengalamannya, atau sering disebut sebagai storynomics. Yang kedua adalah relevansi dengan keadaan COVID sekarang. Teman-teman di Aceh adalah salah satu dengan angka COVID yang cukup terjaga. Alhamdulillah. Nah, kita jaga relevansi kita di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi supaya pariwisata dan ekonomi kreatif ini terus bisa bertahan. Nah, yang ketiga menurut saya adalah karena kita bicara milenial, talkability. Kita harus punya produk wisata atau produk ekonomi kreatif itu yang menjadi buah bibir, yang menjadi sesuatu yang anak-anak sekarang ngomongnya viral. Jadi kalau ngeliatin timeline itu bakal seru untuk kepoin teman-teman yang bisa package
satu cerita dari destinasi wisata dan produk-produk ekonomi kreatif. Karena saya percaya milenial lah yang akan membangkitkan sektor pariwisata, akan memulihkan ekonomi kreatif dan melanjutkan agenda pembangunan kita. Oke, jadi itu tadi intinya ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan tentang ini Pak, rencana travel bubble, terutama untuk Bali, itu bagaimana tuh Pak ke depannya? Ini lagi kita terus finalisasikan. Saya nggak mau janji yang muluk-muluk, tapi kita udah dapat respon yang bagus. Kalau angka COVID ini, karena panglima kita adalah sisi kesehatan. Saya terus koordinasi sama Pak Menteri Kesehatan dan juga Pak Kepala Satgas COVID-19. Mereka akan beri signal. Begitu yang ready, mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang tetap ketat dan disiplin, kita akan coba atau uji cobakan travel bubble. Harapan kita kalau di Bali, mudah-mudahan ini bisa pembahasannya kita kick off mid-March. Sehingga kalau misalnya semuanya positif, pemerintah daerahnya juga positif mendukung, we could start maybe shortly after mid-March gitu. Jadi upaya kita tentunya nggak tinggi karena COVID ini adalah sesuatu yang sangat dynamic. Jadi kita bersiap-siap, hope for the best, prepare for the worst. Kita dorong apa yang disebut sekarang sebagai pre-COVID corridor. Jadi nanti dengan beberapa negara tetangga, sahabat kita launching ini travel bubble dalam konsep pre-COVID corridor. Jadi yang masuk ke Indonesia itu either yang sudah divaksin atau yang sudah betul-betul dites negatif PCR yang tentunya juga jadi nanti ada satu tempat yang didesignate menjadi daerah yang betul-betul free COVID. Jadi mulai dari wisatawannya maupun para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya itu juga semua harus bebas COVID. Oke, jadi on the way ya Pak ya? Coming soon istilahnya. Yeah, coming soon. Coming soon. Pak, nih Pak, ini nih kita dua-duanya nih Pak ya, Pak Firdaus, Pak Ferry, Pak Pandoko, ini kan dekat perguruan tinggi ini ya. Menurut Bapak gimana sih Pak sinergi perguruan tinggi sebagai, harusnya kan mereka sebagai feeder ya Pak ya, untuk sebagai pelaku ekonomi kreatifnya, harusnya mereka jadi feeder. Ini menurut Bapak sinerginya udah oke belum? Atau ada yang harus ditingkatkan? Halo, Pak Sandi. Mungkin ada gangguan teknis. Iya. Mute lagi. Pasti hostnya kayaknya. Oke, sambil menunggu tim IAIF. Oke, ya. Nah, itu. Oke, tuh ya. Pak Sandi udah, oke, saya dibisukan lagi. Aduh, ini harus saya kasih warning nanti. Udah. Pak. Ya, saya dibisukan dan saya tidak bisa dilihat sekarang. Videonya sekarang. Videonya bagaimana ini Pak? Kita semua menantikan. Dari mungkin sudah bosan lihat wajah saya. Dari hostnya. Oh, tidak. Dari hostnya loh. Pak, sambil kita nunggu ini gimana Pak? Menurut Bapak sinergi dengan universitas gimana Pak? Penting banget, makanya saya bilang pentahelix. Nggak bisa kita, kemarin ada acara, saya ngundang ibu saya untuk ngelihat betul pada saat kita relaunching gerakan pakai masker. Karena saya melihat data kepatuhan dari masyarakat Indonesia, terutama di destinasi wisata, agak menurun. Jadi kita relaunching, tapi kita nggak bisa relaunching sendiri. Kita menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia. Karena kita ingin bahwa budaya protokol kesehatan ini embedded. Dan siapa yang bisa melakukannya ya di institusi pendidikan, di universitas. Saya percaya pentahelix. And I'm doing it on a daily basis. Jadi setiap kegiatan saya itu saya selalu merangkul dari sisi pemerintah, dunia usaha, dari sisi pendidikannya, universitas, komunitas masyarakat, dan juga media. Jadi ini yang terus kita lakukan karena bagian daripada 3G, Mbak Diana nih.
geber, dan gaspol. Gercep itu gerak cepat. Apa yang pertama G-nya, Pak? Geber. Gercep, Oke. gerak cepat. Karena kita Gercep. solusinya hari ini, geber, gerak bersama. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri, harus merangkul Pak Firdaus dan Pak Maneker juga. Tuh, siap nih Pak Maneke sama Pak Ferry nih. Luar biasa. Gercep. Boleh. Gaspol itu garap semua potensi untuk selamatkan sektor ini, terutama lapangan kerja. Tapi Bapak yakin kita pasti bangkit? Yakin? Insya Allah, karena di balik kesulitan akan ada kemudahan, di balik badai pastilah akan ada pelangi yang indah. Waduh, itu Insya ayat Allah, saya juga amin. tuh, Pak. Luar biasa. Coba Pak Firdaus dulu deh ngomong sama Pak Maneka, aku mau dengar. Kebanyakan ngomong saya ini. Ya. Silakan, Prof duluan. Saya silakan. Aduh, luar biasa. Ya, Kita Mbak Helix kayaknya menarik. Ya. Ya. Pak Sandi harus pergi karena kita memang Pak Sandi waktunya sangat terbatas sekali dan kita tadi sudah mendapatkan kode dari tim Pak Sandi bahwa Pak Sandi harus segera menuju ke acara yang lain. Tapi ini tadi luar biasa sekali ya, Pak Prof sama Pak Ferry ya. Benar-benar kita mendapatkan bekal banyak nih untuk kita 30 menit ke depan diskusinya. Ini sekarang tinggal Bapak-bapak berdua nih, bagaimana nih sebagai penggawa perguruan tinggi? Ya. Serius nih, udah siap nih untuk menjalankan apa nih amanah yang tadi? Aduh, itu seru banget dan kayaknya berat banget loh. Apalagi tadi kalau Pak Maneke bilang katanya perguruan tinggi kita tuh sebetulnya didesain buat zaman feodal. Bukan. Untuk pendidikan yang tidak di dalam konteks krisis. Aduh. Tetapi dalam konteks masyarakat yang mapan. Nah. Itu. Jadi, nah sekarang yang tiba-tiba itu konteksnya konteks krisis, pandemi. Walaupun sebelumnya kita sudah mendengar gaung disrupsi ya. Disrupsi itu diperkirakan cepat atau lambat akan tiba, sudah ada di sekitar kita, tetapi akan semakin intens. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa sebelum disrupsi itu ada disrupsi lain yang lebih mengerikan, yang namanya COVID-19. Itu yang tidak bisa dicicil responnya, tetapi harus segera, harus langsung. Oh itu Pak Sandi balik lagi. Bapak lagi di mobil ya? Masih mute dari host. Hostnya tolong. Hostnya lagi. Ini hostnya memang benar-benar harus nanti saya kasih SP mungkin. Ya, saya dibisukan lagi. Saya pindah ke mobil. Pak. Saya pindah ke mobil karena saya harus jadi saksi pernikahan. Oke. Saya harus menyaksikan pernikahan ala COVID. Oh, gitu. Nanti di post di sosmed ya, Pak. Pengen tahu. Boleh. Konsepnya hibrid. Oh, konsepnya hibrid. Tapi pasangannya tetap yang sama kan? Takutnya nanti beda pasangannya. Pasangannya sepertinya harus divalidasi melalui proses tracing dan tes itu, Pak. Proses virtualisasi. Luar biasa. Tidak boleh tidak sesuai dengan spek. Stres yang kawin. Luar biasa. Pak, ini ya, Bapak tadi bilang suruh gercep, geber, gaspol. Pak, ya ampun, ini dunia perguruan tinggi nih ya. Kemarin aja pas awal-awal COVID, begitu harus menyesuaikan dengan COVID, semuanya pada komplain soal kuota, Pak. Gimana mau gercep, geber, sama gaspol? Nah, ini perlu. Gimana tuh? Nah, ini perlu inovasi, perlu adaptasi, perlu kolaborasi. Nah, kolaborasinya ini kalau mau ngomong mengenai paket kuota, kita harus pemerintah harus lebih berempati. Jadi kita harus anggarkan, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mendapatkan sinyal baik dari segi jaringan maupun juga dari paket datanya. Jadi perusahaan-perusahaan juga harus chip in karena ada perusahaan-perusahaan yang sangat diuntungkan oleh COVID-19 ini. Valuasinya naik luar biasa. Kemarin ada 2 perusahaan yang akan melakukan merger dan kita dukung dari pemerintah, yaitu Gojek dan Tokopedia.
They are valued at 560 triliun rupiah. Luar biasa. 35 sampai 40 billion US dollar. Nah, inilah saat-saat kita untuk saling merangkul, ajak mereka berempati, karena mereka adalah super apps, jadi mereka bisa chip in. Pemerintah juga harus chip in. Juga akhirnya yang saya harapkan para leaders di institusi pendidikan juga bisa melakukan pivot. Karena sekarang ada disrupsi yang luar biasa, yang maha hebat. Cost structure di universitas berubah total. Saya kemarin mendeliver studium general, kuliah umum perdana, yang datang 1.800. Dan saya tanya di situ, kalian dapat paket snack nggak semua? 1.800, nggak ada. Katanya, jadi ini kan yang diuntungkan kan para education institute, bahwa institusi pendidikan sekarang cost structure-nya berubah secara fundamental. Memang revenue-nya juga berubah, tapi kita akan lihat bagaimana pendekatan kita supaya kualitas pendidikan kita itu justru bisa kita tingkatkan di tengah pandemi ini. Jadi menurut saya ini banyak challenges yang kita hadapi, tapi dengan kita bergandengan tangan, berkolaborasi, dengan kita beradaptasi situasi seperti ini, dan terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk edukasi yang baru, saya yakin kita bisa lampaui pandemi ini dengan stronger. Hopefully, we are seeing the beginning of the end. Jadi kalau lagi gelap sekali ini, Mbak Diana, you notice something, bahwa the stars appears to be brighter. Jadi kalau gelap banget, nah kita sekarang ini ada secercah cahaya, dan saya yakin ini adalah kesempatan kita untuk mengambil peluang menjadi Indonesia ini sekarang diprediksi ekonominya akan tumbuh tahun ini setelah minus tahun lalu. Ini harus kita persiapkan, jangan kita berpangku tangan, tinggal diam, tapi kita harus bergerak terus. Makanya saya selalu bilang gercep, geber, gaspol. Ya. Saya ingat terus. Ya. Izinkan saya menyapa Ibu Min Uno. Terima kasih atas supportnya Ibu. Luar biasa Ibu. You raise a very great son. Insya Allah saya juga punya satu anak laki-laki. Insya Allah. Amin. Dia juga pasti dibisukan. Dia kayaknya dibisukan juga. Kalau seperti itu nanti bisa minta pertanggungjawaban sama Mbak Mira ya, Pak. Iya, karena The Rahman ini Rahman ini mereka adalah they call themselves the Rahmans. Ini anaknya Pak Abdul Rahman, seorang pendidik, dan anak-anaknya ini sangat sangat super achiever. Super achiever. Jadi dia itu siapa yang nyeletuk ya, super achiever. Benar, super achiever semua. Prof dong, siapa lagi, Pak? Benar, Prof. Anak-anaknya Pak Rahman ini super achiever semua. Benar banget. Ada Bu Farida Rahman, ada Pak Arif Rahman, ada Ibu Min Rahman, dan yang lain sebagainya. Ada Bu Mira, itu juga super achiever. Jadi they are all educator, dan mereka tuh bekerja keras. Mudah-mudahan bisa menginspirasi IIEF. Ya. Luar biasa. Thank you. Pak, ini nih sahabat kita berdua nih, Moza ada sedikit berbagi ide katanya. Yang boleh, sekarang silakan. dibutuhkan oleh admin marketing pariwisata adalah, ya ampun, cara mereply promosi. Jadi harus ada inovasi nih, perlu dibantu nih, ada SOP, menyusun kalimat yang ringkas, info padat, dan tetap sopan. Ya ampun, itu tuh susah bener masa. Tuh nih, ini kayaknya kerjaannya Pak Prof nih. Gimana sih Pak, Bapak kan di FIB tuh, dibikin anak-anak mudanya pinter. Ya Pak ya, Pak Menteri bener ya? Sepakat, dan saya sekarang di dalam Zoom ini secara by virtue of the power vested in me akan menunjuk Mbak Moza sebagai the change agent untuk bersama dengan Prof. Maneke mengubah para admin-admin ini supaya mereka ini lebih tanggap lah, lebih komunikasinya juga lebih luas dan lebih ramah, lebih sopan. Kan kita Nusantara, kita Indonesia, kita harus menampilkan sisi-sisi terbaik kemanusiaan dan kebudayaan kita.
Tuh, Baik, benar. Iya. Ya, ini dok, say something. Boleh. Itu menarik tuh tadi tuh, promosi. Ya, kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya orang-orang ini pengen jalan-jalan ya. Kondisi sekarang pengen jalan-jalan. Jadi saya udah setahun nggak jalan-jalan. Nah, ini yang namanya marketing yang bisa kita kan selama ini kalau mau wisata ya, kita udah nggak pakai travel lagi. Atau pergi kemana, mau kemana, dan setelah pergi kemana-mana, posting deh. Ya, jadi advokasinya bagi dia sendiri. Nah, yang saya kebayang, nah tadi hubungan tadi nih, Prof. Maneka dengan Moza, nah sekarang ini waktunya nih, promosi yang 5 destinasi tadi. Sehingga waktu COVID-nya habis, they know where to go. Bahkan kalau perlu, sekarang tiketnya udah dijual. Oh, gitu ya Pak? Iya dong, tiketnya udah ada. Garuda udah main tuh. Kalau perlu, banknya udah main juga. Gitu. Di education, kita mulai juga kebayang sih. Dengan adanya internship, bantuin kayak gini. Ayo dirancang, makanya dirancang. Nanti kita menghadap lagi sama Pak Menteri. Ini kita boleh. Nih, jebret. Ya, Kan itu Pak Sandi. Jadi, 3G. dukung Mbak. Ya, siap dukung. Ya. Justru sekarang nih, orang biasanya nunggu gitu. Ini ada komentar nih dari Mbak, ada komentar dari Mbak Ruslina. Iya, siapin tiket dari sekarang, tapi pas waktu jatuh tempo tiketnya PSBB lagi dah. Nanti dulu. Ayo. Itu gini. Tiketnya adalah refundable. Harus mikir COVID. Tiketnya refundable. Tuh Pak. Jadi nggak bisa tiketnya tuh bilang kayak begini. Waduh, banyak term and condition-nya. Walah, gitu, Pak. Zaman COVID jangan ada kayak gitu. Harus, Mbak Siombing, Horas. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus itu benar. Kita harus, ini kan extraordinary situation. Iya. Extraordinary situations calls for extraordinary terms. Jadi tiketnya itu harus juga bisa menyesuaikan dengan data COVID. Iya. Jadi kalau misalnya nggak bisa travel karena COVID, it's automatically extendable. Jadi itu yang menurut saya feature yang akan sangat relevan di tengah-tengah COVID. Terakhir nih sebelum saya jump off untuk saya sudah ditunggu oleh penghulu, bahwa traveling ke depan itu akan lebih personalized, localized, customized, smaller in size. Jadi akan lebih niche, lebih smaller in size. Jadi kita juga akan lihat bahwa traveling berbasis sustainability, berbasis nature and culture ini akan menjadi yang mass tourism itu will not play a bigger role ke depan. Tapi kita bukan artinya menutup untuk mass tourism, tapi kita melihat dengan situasi COVID. Yang diperlukan adalah ketaatan dan